Real Madrid resmi menyandang gelar juara Liga Champions 2021-2022 usai menaklukkan Liverpool dengan skor tipis 1-0. Sejalan dengan kemenangannya, Real Madrid akan menerima hadiah yang besar dari kompetisi ini. Dikutip dari AS Minggu, juara dari kompetisi ini akan menerima hadiah sebesar 22,6 juta US dollar atau setara dengan 327,7 miliar rupiah. Saat menjadi finalis bersama Liverpool, Real Madrid sudah akan menerima hadiah sebesar 17,5 juta US dollar. Dengan menjadi juara, hadiah Real Madrid bertambah sebesar 5,1 juta US dollar. Untuk masuk ke penyisihan grup, 32 klub yang terlibat setidaknya masing-masing mengantongi 17,7 juta US dollar. Jumlah tersebut bertambah sejalan hasil pertandingan yang dilakoni tim. Tim akan mendapatkan hadiah jika menang atau mendapatkan hasil seri dari pertandingan tersebut. Berikut hadiah yang diterima oleh tim di Liga Champions. Di antara selebrasi liar yang dilakukan para pemain Real Madrid setelah kemenangan mereka di final Liga Champions, perayaan David Alaba adalah yang paling menonjol. Bek Austria itu terlihat mengangkat kursi di Stade de France setelah timnya menang 1-0 atas Liverpool untuk mengamankan trofi Piala Eropa atau Liga Champions ke-14. Selebrasi itu menjadi ciri khas Alaba baru-baru ini, karena itu bukan pertama kalinya dia melakukannya. Pemain berusia 29 tahun itu mengambil kursi, mengangkatnya ke udara dan melambaikannya di depan supporter timnya. Dia melakukannya lagi seusai rekan timnya Eder Militao memberinya sebuah kursi di momen perayaan. Kedua pemain itu kemudian mengangkatnya dan melambaikannya ke depan para pendukung. Selebrasi mengangkat kursi dari Alaba awalnya merupakan momen yang mendadak. Itu dimulai setelah comeback Madrid melawan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Raksasa Spanyol itu bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengamankan tempat mereka di perempat final. Dan Alaba meraih kursi serta mengangkatnya saat timnya merayakan kemenangan. Ditanya tentang selebrasi itu, dia mengatakan, "Adalah baik untuk mencoba perayaan baru sesekali, dan kursi itu ada di sana pada saat yang tepat. Saya tidak memikirkannya, itu hanya spontan dari emosi," ujar dari David Alaba. Sempurna 8 kali main di era final Liga Champions, Real Madrid 8 kali juara. Real Madrid berhasil menjaga rekor sempurna mereka di final Liga Champions usai menjadi juara musim ini dengan mengalahkan Liverpool 1-0 di final. Dalam pertandingan yang digelar di Stade de France Paris ini, Real Madrid memang kalah dari Liverpool secara dominasi permainan sepanjang 2 kali 45 menit. Namun Los Blancos bermain jauh lebih efektif. Real Madrid tercatat hanya mampu melepaskan 4 tembakan, sangat jauh dibandingkan 24 tembakan milik Liverpool. Namun Vinicius Junior sukses menuntaskan salah satu tembakan tersebut menjadi gol sematawayang dalam laga ini. Final melawan Liverpool di Paris kali ini menjadi final ke-8 yang dilakoni Real Madrid sejak kompetisi antar klub Eropa berubah nama dari Piala Champions menjadi Liga Champions pada 1992 silam. Hebatnya, Real Madrid tak pernah menelan kekalahan sama sekali dalam 8 kesempatan bermain di partai final tersebut, termasuk kemenangan 1-0 atas Liverpool dini hari kemarin. Florentino Perez bahagia betul dengan keberhasilan Real Madrid juara Liga Champions musim ini. Setelah mewujudkan La Decimocuarta, gelar ke-14, El Real langsung ditargetkan menyabet title Eropa ke-15. Madrid berhasil menyabet trofi Liga Champions musim ini usai mengalahkan Liverpool. Vinicius Junior menjadi pahlawan Madrid lewat gol sematawayangnya pada menit ke-60. Thibaut Courtois juga tampil ciamik penjaga gawang Los Merengues dengan 9 penyelamatan gemilangnya. Ini menjadi trofi ke-14 Liga Champions yang dimiliki Real Madrid sepanjang sejarah. Klub Spanyol itu merupakan tim dengan gelar tertinggi Eropa terbanyak, bahkan 2 kali lebih banyak ketimbang AC Milan, 7 gelar di urutan kedua. Keberhasilan Karim Benzema dan kawan-kawan menjadi juara Liga Champions musim ini disambut bahagia Presiden Madrid, Florentino Perez. Terlebih anak asuh Carlo Ancelotti juga memenangkan Liga Spanyol yang ke-35 musim ini. Florentino Perez berharap periode kesuksesan Madrid terus berlangsung di masa-masa mendatang. Dia bahkan menargetkan timnya bisa menjadi juara Liga Champions untuk yang ke-15 kalinya. Ikatan yang menyatukan kita dengan rakyat adalah hal yang terpenting.
Itulah mengapa semua keberhasilan ini sangat penting dan didedikasikan untuk semua anggota kami dan seluruh penggemar, kata Florentino Perez dalam pidato perayaan juara Madrid. Liga Champions adalah puncak dari musim yang tak terlupakan ini, di mana kami juga meraih trofi La Liga ke-35, sesuatu yang kami dapatkan melalui kasih sayang tim setelah 2 musim gagal meraih itu. Masa-masa sulit yang kami lalui kini sudah berakhir. Real Madrid abadi dan kini kami akan menuju gelar ke-15, ujar dari Florentino Perez. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengeluarkan kalimat penyemangat jelang timnya melakoni laga final Liga Champions kontra Liverpool pada minggu lalu. Ia meminta Karim Benzema dan kawan-kawan untuk melupakan hasil di laga-laga sebelumnya dan meminta menikmati pertandingan. Laga sengit dijalani Real Madrid dalam pertandingan tersebut. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Real Madrid menang 1-0 atas Liverpool via gol Vinicius Junior pada menit ke-59. Carlo Ancelotti merupakan aktor penting dalam keberhasilan Real Madrid di Liga Champions musim ini. Pelatih asal Italia itu terkenal piawai mengontrol ego dan ruang ganti pemain. Kata-kata Carlo Ancelotti jelang final Liga Champions pun terungkap. Media Spanyol El Chiringuito mendapatkan cuplikan ketika ex-pelatih AC Milan dan Chelsea itu memberikan nasihat jelang laga. Apa yang telah kita lakukan di laga-laga sebelumnya itu tidak penting sekarang. Anda harus membiasakan diri. Anda semua harus menikmatinya laga final Liga Champions yang merupakan momen penting di sepak bola. Ini akan indah tetapi sulit. Ini merupakan partai final. Setelah final kita akan bersenang-senang, tegas dari Ancelotti. Kepercayaan diri yang ditanamkan Carlo Ancelotti pun membuahkan hasil. Pemain Real Madrid bermain tenang meski ditekan pemain Liverpool sejak menit awal. Punggawa tim berjuluk Los Blancos itu bermain disiplin menjaga ruang tanpa rasa panik sedikit pun. Alhasil trofi Liga Champions ke-14 berhasil disabet Real Madrid. Real Madrid semakin mengukuhkan diri sebagai tim tersukses di Liga Champions, unggul 7 trofi dari AC Milan di tempat kedua sebagai pengoleksi gelar terbanyak. Perasaan Kylian Mbappe mungkin sedikit campur aduk setelah menyaksikan Real Madrid menjuarai Liga Champions musim ini. Bagaimanapun Mbappe telah melewatkan kesempatan bergabung dengan Madrid. Gosip transfer Mbappe jadi salah satu yang paling ramai dibicarakan beberapa pekan terakhir. Mbappe sempat diduga bakal mewujudkan mimpinya dengan meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung dengan El Real. Namun di luar dugaan Mbappe ternyata memilih bertahan dan menaikkan kontrak baru berdurasi 3 tahun. Keputusan Mbappe ini pun menuai kritik. Diduga dia bertahan hanya demi uang. Kylian Mbappe sendiri mengaku masih berambisi membantu Paris Saint-Germain mewujudkan mimpi jadi juara Liga Champions. Namun di level pribadi seharusnya dia punya peluang lebih besar untuk sukses bersama Madrid. Mbappe baru saja menolak tim yang terbukti sebagai raja Eropa. Keputusan besar bagi seorang pemain. Terlebih kabarnya Real Madrid tidak pernah datang kedua kalinya untuk pemain yang pernah menolak mereka. Keberhasilan Real Madrid jadi juara UCL seolah-olah bertepatan dengan penolakan Mbappe. Situasi ini pun dikomentari oleh Steven Gerrard, analis BT Sport. Mbappe jelas berpikir bahwa dia sekarang sudah lebih kaya. Namun dari sudut pandang sepak bola, menurut saya dia sedang merenung malam ini setelah menonton pertandingan itu. Dia mungkin berpikir bahwa saya baru saja menolak kesempatan untuk bergabung dengan klub yang telah meraih 14 trofi Eropa, ujar Steven Gerrard. Gerrard sendiri mengaku terkejut ketika mendengar kabar bahwa Mbappe telah menolak Madrid dan memilih bertahan di PSG. Menurutnya tidak banyak pemain yang bisa berkata tidak ketika didekati Madrid. Madrid punya daya tarik tertentu, bukan begitu? Mereka punya daya tarik di seluruh dunia, bahwa mereka adalah salah satu raksasa di dunia sepak bola. Mereka punya keunggulan sendiri dalam merekrut pemain. Jika klub seperti Real Madrid mendekati pemain, 99 dari 100 kasus si pemain itu pasti bergabung. Tutup Steven Gerrard.